kita rahmat sehingga kita bisa berkumpul di masjid Darul yang sama-sama kita cintai ini. Bersolawat kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Baiklah, dengan tidak memperpanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yaitu pembacaan surat pendek yang akan dibacakan oleh Syahira Nafisari. Kepada Syahira dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syahira. Lanjutkan acara kedua yaitu santapan rohani Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Mustafa SPD dengan judul santapan menjaga hubungan Islam, menjaga hubungan dalam keluarga. Kepada Al-Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah si burung balang, terbang melayang ditangkap elang. Siapa yang tidak menjawab salam, saya doakan sandalnya hilang. Kok dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tapi sandal hilang nampak. Bagus semangat salamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama cerdik pandai, yang sama-sama kita muliakan tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, pengurus masjid, imam kita, kemudian ayahanda, ibunda, hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat,
beserta nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, baik nikmat kesehatan, kesempatan, serta kekuatan, terlebih lagi nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu di Ramadan tahun ini dan kita bisa beribadah di dalamnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam yang berbahagia ini menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, ibunda, hadirin hadirat yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Bu, nampak saya di belakang, Bu? Itulah nasib orang pendek nih, Bu. Berdiri, mic-nya pula tidak sampai, Bu. Duduk, ibu pula sakit kepalanya, agak nonggak sakit teh. Bu, boleh saya bertanya, Bu? Ibu lebih suka pendek masuk semua atau panjang masuk separuh, Bu? Jangan negatif nih, Bu. Ini wirid nih. Maksud saya, ibu lebih suka ceramahnya pendek tapi masuk semua daripada ceramahnya panjang masuk separuh. Pilih mana, Bu? Pendek atau panjang? Nah, ingat Pak, pendek katanya. Yang penting masuk semua. Jangan negatif. Ini mau tarawih nih. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang berumah tangga, dalam Al-Quran Allah contohkan 4 keluarga. Ada suaminya baik, istrinya tidak baik. Itu keluarga Nabi Nuh alaihi salam. Ada istrinya baik, suaminya tidak baik. Itu keluarga Fir'aun. Suaminya baik, istrinya baik, suaminya tidak baik. Ada lagi yang ketiga, suaminya tidak baik, istrinya pun tidak baik. Itu keluarga Abu Lahab. Yang keempat, suaminya baik, istrinya juga baik. Keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Di antara yang 4 ini mana yang ibu pilih? Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab atau Nabi Ibrahim? Sepakat Ibrahim, Bu? Tapi Nabi Ibrahim istrinya 2, Bu. Mau, Bu? Biarlah Ustaz Fir'aun lah Ustaz, yang penting 1 istrinya, daripada Nabi Ibrahim 2 istrinya. Jadi sudah dicontohkan dalam Al-Quran. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 titipan Allah yang paling dekat dengan kita. Yang namanya titipan Bapak Ibu itu sifatnya hanya sementara. Tidak ada orang menitipkan sesuatu kepada kita untuk selamanya dititipkan. Pasti suatu saat apa yang orang titipkan kepada kita akan diambil kembali. Contoh,
Ada tetangga sebelah rumah kita pulang kampung ke Sumbar. Lalu dia titipkan sepeda motornya, dia titipkan rumahnya. Tentu akan kita jaga rumahnya dengan baik, kita jaga sepeda motornya dengan baik. Ketika mereka pulang dari kampung, maka rumah dan motor itu akan diambil kembali. Makanya titipan itu sifatnya hanya sementara. Begitu juga ketika kita berada di dunia ini. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara. Idza sama'un fatarat, apabila langit terbelah, wa idzal kawakibun tasharat, bintang-bintang berjatuhan, wa idzal biharu fudzirat, air laut meluap, wa idzal quburu bu'sirat, dan kuburan-kuburan terbongkar, maka berakhirlah kehidupan di muka bumi Allah ini. Namun kata Rasulullah, siapa yang bisa menjaga titipan Allah yang paling dekat dengan kita, sahibun fid dunya, sahibun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Lalu apa saja titipan Allah yang paling dekat dengan kita, yang harus kita jaga, kita rawat dengan baik? Yang pertama adalah ahluna. Apa itu ahluna, Ustaz? Keluarga kita. Dalam sebuah keluarga ada suami, ada istri, ada anak. Seorang suami Allah titipkan seorang istri, maka jaga istrinya dengan baik. Bu, ketika kita izab qabul, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Malaikat menangis, harus bergetar. Kenapa malaikat menangis, harus bergetar? Kalau suami yang berbuat dosa, maka dosanya hanya untuk suaminya. Tetapi kalau istri yang berbuat dosa, istrinya dapat, suaminya pun juga dapat. Makanya jaga istri di dunia ini dengan baik. Nasihati istri kita ketika kita ijab qabul, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati dengan kebenaran, saling menasehati dengan kesabaran. Makanya ibu kalau dinasehati suami jangan marah. Besar tanggung jawab kami, Bu. Ustaz, saya sudah mengajarkan istri saya untuk sholat, menyuruh ikut wirid pengajian, tapi dia gak mau juga, Ustaz. Tetap yang salah bukan ibu, tapi suami yang salah. Kenapa juga suami lagi yang salah, Ustaz? Kenapa memilih istri dia? Macam gak ada cewek lain di dunia ini. Gak terlanjur Pak Ustaz. Pakai kata-kata SBY, lanjutkan. Jangan pula diganti, habis wirid kok diganti pula istrinya kacau bego. Karena pula ambil laporan dari DI gara-gara Ustaz ceramah, jamaah Masjid Nurul Huda banyak yang bercerai Pak Ustaz ini kan. Kalau yang tak terjadi lanjutkan aja. Maka Allah titipkan seorang istri dengan baik. Yang kedua, seorang istri Allah titipkan seorang suami, jaga suami itu dengan baik, Bu. Suami itu ganteng, Bu, enak mata memandang, tapi hati risau. Ibu tengok suami ibu, ya Allah, suami dengkong macam sarokan, ya Allah. Apa, Bu? Serokan, bukan sarulkan, serokan. Ditengok gantengnya, ya Allah, enak mata memandang, tapi hati risau. Kenapa risau, Ustaz? Mau pergi ke kantor, kadang-kadang susah melepasnya. Kata suaminya, Bun, berangkat dulu ke kantor ya, payah kali melepasnya. Tapi kalau suaminya yang pas-pasan, jangan jelek lah, nanti tersinggung pula.
Apalagi yang ceramahnya nanti kan pas-pasan kan. Punya suami pas-pasan, kesat mata memandang tapi hati tenang. Ditengok ya Allah, contoh kobana lalaki denko ya Allah. Ala hitam, pendek, pesek, itu ya Allah. Tapi hati tenang. Berangkat dia ke kantor, bunda, berangkat dulu ke kantor ya. Baiklah bang, baik. Soalnya mulu pengen. Apa macam itu Ustaz? Siapa yang ngomong Ustaz? Macam itu bentuknya Ustaz gitu. Rupanya dicari tak bentuk ini lo isi dompet yang dicari ini loh. Maka ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, jaga suami kita dengan baik. Ada suatu kisah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermain ke rumah putrinya Fatimah. Sampai di rumah putrinya Fatimah, Rasul bergelut dengan cucunya Hasan dan Husain. Ketika Rasulullah sedang bergelut dengan cucunya Hasan dan Husain, lewat seorang perempuan. Lalu apa kata Rasulullah? Hasan, Husain pergi dulu, aku mau berbicara dengan ibumu. Kata Rasulullah, wahai Fatimah putriku, ta'ali kemari. Perempuan yang barusan lewat tadi, kelak dia akan menjadi penghulu surga. Fatimah merasa heran, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan perempuan itu yang menjadi penghulu surga? Bukan saya anak darimu, kemudian istri dari sahabatmu Ali bin Abi Thalib. Penasaran Fatimah ini, dia ikuti perempuan itu selama 3 hari berturut-turut. Hari yang pertama dia ikuti ibadahnya tidak ada yang istimewa, biasa saja. Hari yang kedua dia ikuti lagi, biasa saja ibadahnya, nggak ada istimewa. Hari yang ketiga dia ikuti, ibadahnya pun sama saja, tidak ada yang istimewa. Lalu hari yang ketiga Fatimah berpamitan, wahai saudariku, aku sudah mengikutimu selama 3 hari berturut-turut, tapi aku perhatikan ibadahmu tidak ada yang bagus, biasa-biasa saja. Lalu apa kata perempuan tadi? Wahai saudariku Fatimah, memang ibadahku biasa saja, tidak ada istimewa. Tapi ada 3 senjata yang aku keluarkan ketika suami aku pulang kerja. Ini nanti ibu-ibu besok suami pulang kerja bisa dipraktekkan ibu. Yang pertama, ketika suami aku pulang kerja, aku sambut dia dengan senyuman. Jadi kalau ibu ingin menjadi penghulu surga, suami pulang kerja nyengir aja bu, tuh calon penghulu surga tuh. Kalau bisa menyambut suami itu, pakailah baju yang cantik, dandan yang cantik, pakai lipstik, pakai shadow, pakai bola-bola, pakai pula mukanya macam 3 warna, ada merah, kuning, hijau, macam lampu merah itu. Senyum suami pulang, nindak. Suami pulang pakai baju daster, leher bau balsem, kening pakai koyor cabe. La ilaha illallah. Mau dicium mana lah yang mau diciumnya, bau balsem semuanya. Bajunya pun bau terasi pula. La ilaha illallah. Yang pertama pulang suami nyengir, calon penghulu surga. Yang kedua, ketika suamiku sedang duduk, aku pergi ke belakang, aku ambilkan kipas yang terbuat dari rotan, aku kipasi suamiku. Pak, ada nggak yang seperti itu istri bapak? Bodoh Pak Ustaz, Pak ya nyari macam itu. Bu, ada yang macam itu bu? Nggak ada Ustaz. Kini zamanlah canggih Pak Ustaz. Ada kipe, ada AC Pak Ustaz. Kalau bisa ibu hidupkan AC bu. Ini kadang enggak bun, tolong hidupkan AC bun. Angin mana kok? Apa kecil ibu? Ada tangan bang? Ada kaki? Hidupkan surah la ilaha illallah. Bawa kipas angin tubuh yang merek Tornado tuh, ibu todongkan sama suami ibu tuh, langsung kolom nomor 3 bu. Insya Allah habis itu masuk anginnya. Ibu juga yang kaneng mengaruh juga deh. Yang terakhir yang ketiga katanya,
Ketika suamiku sedang duduk santai, aku pergi ke belakang, aku ambilkan sebatang rotan, lalu aku berkata kepada suamiku, wahai suamiku, jika saya ada salah hari ini, tolong engkau pukul dengan rotan ini. Sanggup kayak gitu? Yang ketiga, jangan dipraktekkan, Bu. Azab ibu nanti sama suami ibu. Ibu praktekkan sama suami ibu, bang, kalau saya ada salah hari ini, bang, silakan abang pukul pakai tangkai sapu ini, bang. Apa kata suami ibu? Masih kola kesempatan dan melapih kok api dibuatnya sama suami ibu. KDRT jadinya, Bu. Tapi begitulah seorang istri yang setia kepada suaminya. Suami istri Allah titipkan seorang anak, maka jaga anak kita baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka dalam keluarga ini saya yakin Bapak Ibu pasti banyak masalah. Apalagi sekarang masalah semakin berat Bapak Ibu. Beras mahal, minyak mahal, cabai mahal. Itulah gara-gara oke gas. Akhirnya kena gas lagi kan? Marah saya awal jadinya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang dapat saya sampaikan. Kenapa saya tidak fokus? Karena saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak sudah panjang kali. Kalau serius saya wiridnya tambah ngantuk lah. Kalau dibantu juga lagi ngangguk-ngangguk, bukannya ngangguk menyimak, tapi ngangguk menahan rasa kantuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan tongkol, ditambah ikan paus, ikan sadenya. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele agar Bapak Ibu tidak dongkol. Dan saya pun sudah haus Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.